Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, para pencinta Allah yang dirahmati Allah, kita ubah bahasanya ya, para pencinta, karena orang datang ke masjid itu pencinta. Baik ya, kita bersyukur kepada Allah walaupun hujan lebat, kita masih diizinkan Allah untuk berada di rumahnya. Orang yang datang ke rumah Allah itu karena dipanggil Allah. Yang tak datang itu karena tidak dipanggil. Nah, macam undangan juga. Suara azan itu undangan. Bahasa Arabnya nidaul haq, panggilan suci. Suara azan itu panggilan, kita dipanggil, semua orang dengar. Tapi ada yang tidak memenuhi, berarti tidak terpanggil dia. Nah, alhamdulillah kita masih terpanggil. Dan salawat salam ke atas Rasulullah SAW, yang mana beliaulah, bagindalah yang merintis jalan yang kita tempuh sekarang, sunnah Nabi ya. Sekarang kita sudah hari yang ke malam 17, sudah 16 hari puasa ya, yang dikenal dengan nuzul Quran. Quran turunnya dua tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfuz ke langit pertama, namanya Baitul Izzah namanya. Ini uniknya Al-Quran ya. Uniknya Al-Quran, mula-mula turun sekaligus lengkap 30 juz. Pikirkanlah ya, lengkap komplit 30 juz. Tapi tidak terus ke bumi, diturunkan ke bumi sikit-sikit. Apa yang mula-mula turun? Apa? 5 ayat pertama surah Al-Alaq namanya, yang awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nama surahnya surah Al-Alaq. Alaq itu apa artinya? Segumpal darah. Kenapa disebut di sana segumpal darah? Asal kita dari segumpal darah. Sebelum darah jadi air. Air dulu 40 hari dalam rahim ibu, kemudian darah 40 hari. Itu perinciannya dalam hadis tuh, dan sesuai dengan ilmu embriologi. Sesuai dengan ilmu embriologi. Di embriologi Anda betul ya? Apa Pak? Ya? Kita dengar. Ilmu janin yang ada dalam rahim ibu, perkembangan kejadian manusia itu, bakal kejadian kita itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Berapa semuanya? 120. Dari sanalah nama alaq tadi, segumpal darah atau segumpal daging. Baik, yang mula-mula turun perintah belajar. Iqra itu bukan membaca, belajar. Kalau dia baca dia tak belajar, tidak ada maknanya. Iqra, belajarlah. Utlubul ilm, itu ayat yang pertama turun. Paling kurang kita tahu serba sedikit message tujuan ayat pertama turun. Kemudian
surah terakhir turun, kita mesti tahu. Bukan ayat terakhir, surah terakhir. Apa surah terakhir turun? Lengkap. Kata ulama tafsir, surah terakhir turun iza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau al-yauma akmaltu itu bukan surah, itu ayat. Surah terakhir turun secara lengkap iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu surah terakhir. Apa message-nya di sana? Message-nya di sana kita disuruh bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika. Hamdi itu tahmid tuh. Kita disuruh bertasbih, kita disuruh bertahmid, baca alhamdulillah, dan kita disuruh wastaghfirhu, disuruh beristighfar. 3 perintah di sana. Kalau di awal surah Al-Alaq perintah membaca saja, perintah belajar. Di sini 3 perintah, fasabbih bertasbih, bihamdi bertahmid, bihamdi rabbika wastaghfirhu perintah beristighfar. Turunlah lengkap Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama, kemudian dicicil sedikit, hampir 23 tahun, 22 tahun lebih diturunkan. Pada kebanyakannya ada asbab yang dikatakan asbabun nuzul. Unik ya, dengar, satu Quran lengkap 30 juz sudah ada, kemudian turun sedikit-sedikit sesuai dengan peristiwa, kondisi dan situasi. Ada masalah dijawab oleh wahyu, ada masalah dijawab oleh wahyu. Kan unik. Memang semuanya sudah diaturkan Allah. Sudah diaturkan Allah. Subhanallah. Hebatnya Maha Pengatur ini. Sudah siap bukunya, tinggal peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa. Berapa lama? Hampir 23 tahun. Mengorbankan harta benda dan jiwa raga. Turunnya Al-Quran banyak yang syahid. Nabi sendiri terpaksa hijrah dari Mekah kalau bertahan di Mekah tidak hidup Nabi itu. Rumahnya sudah dikepung, rumah sudah mau dipancung. Anak muda siap di luar rumah memegang pedang, asal keluar Nabi pancung. Nabi di dalam, rumahnya dikepung. Bisa dia lolos? Tidak tahu orang, padahal siap 24 jam. Itu kerja Allah ya, kerja Allah. Yang jelasnya uniknya Al-Quran sudah lengkap 30 juz, susunannya pun sudah lengkap. Kemudian turunlah wahyu pertama Iqra, bukan Al-Fatihah yang turun pertama. Yang turunnya letaknya di juz 30. Susunannya unik. Surah yang terakhir turun surah An-Nasr, Izaja, bukan di akhir dia. Di akhir surah An-Nas. Itu susunannya itu semuanya Allah yang mengaturkan. Jibril yang kasih tahu Nabi, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini katanya. Kemudian dulu Quran pas turun ditulis sikit-sikit, tapi belum terkumpul. Ditulis berselerak, sarsar dan datar susun. Tulis, kemudian baru disusun. Dan sebelum Quran disusun rapi, sahabat sudah banyak yang hafal Quran. Sudah ada Quran di dada. Sudah ada Quran di dada. Sahabat-sahabat hafal Quran. Sebelum disusun dalam kertas fisutur, sudah ada di dada sahabat-sahabat penghafal Quran. Jadi kemudian tiba saatnya disusun, panggillah sahabat-sahabat yang hafal Quran ini, ditulis. Tidak ada yang tercicir, tidak ada yang tinggal. Kemudian Quran ini bahasanya luar biasa. Cuma bapak-bapak yang tidak belajar bahasa Arab tidak tahulah.
keindahan bahasa Arabnya. Nah, tidak tahu. Orang yang pakar bahasa, ahli bahasa, yang hidup waktu Quran diturunkan, bongak pidaidana, tercengang, heran, tengok bahasa Al-Quran itu. Quran diturunkan di waktu ilmu bahasa berada dalam puncak kehebatan, kejayaannya. Yang paling menonjol waktu Quran diturunkan, waktu Quran turun, bahasa Arab. Biasanya Nabi itu diutus, dikasih mukjizat sesuai dengan keadaan semasa. Nabi Musa yang menonjol itu ilmu sihir, datang Nabi Musa yang mengalahkan tukang sihir semuanya. Akhirnya tukang sihirnya masuk agama Nabi Musa, masuk Islam, bersyahadat. Karena ini tidak mungkin sihir ini, kata mereka. Kalah total semua tukang sihir zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa yang menonjol ilmu kedokteran. Semua penyakit bisa disembuhkan sama Nabi Isa. Yang orang mati pun bisa hidup. Di zaman Nabi yang paling menonjol ilmu bahasa, ilmu syair, ilmu apa nama ini, al-adab itu apa? Sastra. Nah, sastra. Tiba Quran, wah, ini tidak mungkin susunan Muhammad, karena Muhammad tidak belajar, Muhammad buta huruf. Bahasanya mantap, isinya pun mantap. Ada ilmu pertanian, ada ilmu ilmu falak ini apa? Astronomi, ada ilmu geologi, ada ilmu jiwa, psikologi, ada bilang tadi embriologi pun ada. Nah, banyak pakar-pakar ilmu, ilmuwan-ilmuwan dari barat masuk Islam karena hebatnya Al-Quran. Nah, hebat isinya. Banyak juga sejarah dalam Quran, sejarah yang menceritakan yang belum terjadi lagi sudah ada di Quran ceritanya. Subhanallah. Yang jelasnya paling kurang kita tahu sedikit tentang ayat-ayat yang pertama turun, kemudian surah yang terakhir, kemudian tahu sedikit tentang Al-Fatihah. Fatihah itu wajib tahu. Kemudian tentang ayat kursi. Ayat kursi itu ayat yang paling hebat dalam Quran. Ayat kursi ayat yang paling hebat. Nah, kita mesti belajar. Kemudian mungkin 5 ayat pertama suratul Baqarah, kemudian surah An-Nas penutup. Kita mesti tahu tuh, kenapa An-Nas penutup? Karena kita berhadapan dengan 2 musuh. Kita berhadapan dengan 2 musuh. Apa musuhnya? Minal jinnati wan nas. Musuh kita hidup ini ada 2, al-jinnah wan nas. Jinnah itu siapa? Iblis. Karena asalnya pada jin, kana minal jin. Wan nas, manusia. Musuhnya ada 2 yang mewaswaskan kita, yang mengganggu kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada 2 musuh, minal jinnati wan nas. Ada lagi musuh di dalam. Itu dalam ayat lain. Dalam hadis juga. Ada lagi musuh internal. Musuh di dalam sendiri. Ini eksternal. Ada internal di dalam, dibawa-bawanya kemana-mana. Apa itu? Nafsu. Nafsu yang belum dididik. Kalau nafsu itu dididik, dia bukan jadi musuh, dia jadi kawan baik. Nafsu yang tidak dididik namanya nafsu al-ammarah bisu dalam surah Yusuf. Nafsu yang dididik sudah ditarbiyah, nafsul mutmainnah dalam surah Al-Fajr. Nafsu yang kadang-kadang oke, kadang KO. Ramadan oke sedikit, habis Ramadan tunggu lagi satu lagi Ramadan, KO dia. Itu nafsu apa namanya?
Al-Lawwamah. Sebut dalam surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawwamah wala uqsimu binafsil lawwamah. Nafsu kita itu ada 3 sifatnya. Nafsu itu 1, bukan 3. Sifatnya saja. Kadang oke. Kadang KO. Kadang oke KO. Kadang oke. Kadang KO. Yang oke itu saja apa namanya? Nafsul mutmainnah. Itu yang akan dipanggil waktu meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panjang ceritanya, Pak. Panjang ceritanya ini. Yang penting tujuan kita hidup, kata ulama, membentuk nafsu untuk nafsul mutmainnah, mengurus hati sehingga tercapai qalbun salim, mengurus akal, aklun syar'i, berpikir secara Islamic thinking, akal syar'i yang berpikir secara Islamic, qalbun salim, hati yang bersih, suci, tidak ada penyakit, tidak ada kekotoran, tidak ada penyakit, bebas dari penyakit, bersih dari kekotoran. Kalau nafsunya nafsul mutmainnah yang mencari ridha Allah saja. Ridha Allah. Itu saja dulu, Pak, ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di subuh hari. Kita insya Allah akan terus tazkirah subuh sampai nanti akhir Ramadan. Mudah-mudahan ada kelanjutan di bulan Ramadan nanti, ya. Yang jelasnya awal Quran kita perlu tahu sedikit, penutup Al-Quran perlu tahu juga, Al-Fatihah perlu tahu, 5 ayat pertama suratul Baqarah perlu tahu, kemudian ayat kursi. Kemudian di antara surah-surah lain itu yang paling penting kalau menurut Imam Syafi'i suratul Asr. Menurut Imam Syafi'i kalau kita faham suratul Asr 3 ayat pendek, paham, cukuplah untuk modal dia sukses hidup. Karena bicara masa, waktu. Mereka bilang the time is money. Waktu itu uang. Enggak, waktu lebih mahal dari uang. Kalau uang hilang bisa dicari. Kalau waktu hilang 5 menit, mau dikejar lagi. 1 menit pun tidak dapat dikejar, 1 detik pun tidak dapat dikejar. Jadi the time is most expensive than money. Waktu itu lebih mahal pada uang, bukan waktu itu uang. Itu melihat Islamnya. Jadi kata Imam Syafi'i, paling kurang suratul Asr 5 ayat pendek itu kita mesti tahulah, supaya kita tidak khusrin. Wal asri innal insana lafi khusrin, artinya rugi. Artinya supaya kita untung. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.